Topik pertama akan dibawakan oleh Dr. Makbul. Dr. Makbul adalah staf pengajar dan kepala bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Beliau akan membawakan tentang management of diabetes using DPP-4 inhibitor in daily practice. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Makbul. Jadi, the advantage of using DPP-4 inhibitor in daily practice. Dan saya mendapat tugas untuk memaparkan tentang dipeptidil peptidase 4 inhibitor yang merupakan salah satu modalitas yang relatif baru dalam penanganan diabetes mellitus. Namun saya yakin bahwa kita semua sudah pernah menggunakan golongan DPP-4 inhibitor ini baik sebagai monoterapi maupun terapi kombinasi dengan OAD lain, dan bahkan bisa dikombinasikan dengan insulin. Nah, sekedar apa yang saya bicarakan ini nanti sekedar mengingatkan kembali bahwa ada guideline yang sebaiknya kita ikuti sehingga penanganan pasien-pasien kita itu akan lebih baik dan lebih komprehensif, sehingga outcome dari pasien-pasien diabetes itu juga akan menjadi lebih baik. Pasien kita bisa hidup dengan normal kembali, ya. Pasien kita bisa menghadapi pandemi, karena topiknya ini di era pandemi, dengan kontrol glikemik yang baik tanpa resiko komplikasi dari terapi itu sendiri. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa diabetes itu adalah suatu, per definisi ya, diabetes adalah suatu kelainan yang bersifat heterogen yang penyebabnya multiple, ya. Kalau dulu kita cuma tahu bahwa diabetes itu penyebabnya hanya 2, sekarang ini sudah diketahui sampai 11 ya, yang berperanan kepada peningkatan kadar glukosa darah untuk jangka panjang, ya. Jadi bukan hanya terjadinya defek sekresi insulin dan juga terjadinya resistensi insulin, tapi banyak faktor. Nanti kita akan lihat sedikit demi sedikit. Dan sebetulnya diagnosis diabetes adalah diagnosis laboratorium. Yang saya perlihatkan di situ gejala utamanya polidipsi, poliuri, polifagia, sebetulnya saat ini jarang kita temukan lagi. Itu hanya untuk orang-orang yang betul-betul kadar glukosa darahnya sangat tinggi. Misalnya glukosa darah sewaktunya lebih dari 300 terus menerus, maupun glukosa darah puasa lebih dari 250 terus menerus. Karena banyak pasien-pasien diabetes kita itu sebetulnya tanpa gejala. Kalaupun bergejala biasanya tidak disadari oleh pasiennya, sehingga banyak pasien kita itu tidak terdiagnosis diabetes dan merupakan the silent killer, pembunuh terselubung, karena diabetes menyebabkan komplikasi yang banyak yang biasanya akan mematikan. Nah, dalam 2 dekade terakhir atau 2 sampai 3 dekade terakhir itu terjadi outbreak atau peningkatan jumlah pasien diabetes mellitus yang sangat tajam. Sehingga oleh International Diabetes Federation pada tahun 2015 sudah mengemukakan bahwa sudah terdapat 415 juta jiwa penderita diabetes mellitus. Dan itu kalau tidak dilakukan suatu aksi, maka jumlah penderita akan semakin meningkat, ya. Sehingga di International Diabetes Federation itu memperkirakan pada tahun 2040 yang akan datang, kurang lebih 20 tahun lagi yang akan datang, jumlah penderita diabetes itu akan meningkat menjadi 642 juta jiwa.
ini perlu mendapat perhatian kita bersama bahwa kedepannya maka pasien-pasien yang kita tangani itu banyak yang berkaitan dengan diabetes, ya. Nah, oleh karena tingginya prevalensi diabetes, maka ini data yang saya ambil tahun 2013. Dari data itu sudah dikemukakan bahwa setiap 6 detik satu orang will be die, ya, akan mati dengan yang berkaitan dengan diabetes, ya. Usia harapan hidup dari pasien diabetes itu kalau tidak terkontrol dengan baik, kalau tidak tertangani dengan baik, itu akan lebih pendek, ya. Bahkan sekarang data terbaru menunjukkan sampai 16 tahun kira-kira usia harapan hidupnya lebih rendah daripada orang yang tidak diabetes. Dan belum lagi peningkatan jumlah pasien diabetes itu sangat berkaitan dengan penurunan kualitas hidup, ya. Orang diabetes itu banyak yang menggunakan surat sakit, belum lagi kalau daya konsentrasinya berkurang, dan kalau sudah terjadi komplikasi secara otomatis harapan kerja itu akan meningkat, ya. Perlu bantuan orang lain, sehingga secara otomatis kualitas hidup seseorang itu akan sangat berkurang. Dan dikemukakan bahwa diabetes itu sudah menjadi beban ekonomi di bidang kesehatan, ya. Sangat membebani karena biaya penanganan diabetes dan komplikasinya itu sangat mahal, dan itu berlangsung terus-menerus selama pasien itu masih hidup, ya. Ini komplikasi-komplikasi dari diabetes yang banyak kita temukan sekarang ini. Dulu waktu obat-obat anti diabetes belum banyak dan penanganannya belum baik, maka bukan cuma komplikasi kronik seperti ini yang kita sering temukan, namun juga komplikasi akut. Komplikasi akut yang sering kita temukan diantaranya adalah krisis hiperglikemi, ya, ketoasidosis diabetes, ya, hiperosmolar non-ketotik, dan hipoglikemi akibat terjadinya kesalahan dalam pemberian obat-obatan. Nah, sekarang sudah jarang kita temukan komplikasi akut. Yang banyak justru usia harapan hidup pasien diabetes itu sudah semakin baik, namun komplikasi-komplikasi kronik akan meningkat, ya. Apa yang terjadi sekarang ini bahwa dilaporkan bahwa jumlah penyebab kebutaan utama di usia kerja itu adalah diabetes, ya. Kita tahu komplikasi mikrovaskulernya diantaranya adalah retinopati. Demikian juga prevalensi pasien diabetes yang menjalani hemodialisis juga kan kita tahu sangat meningkat dengan tajam, dan sekitar 50-60% diantaranya disebabkan oleh diabetes, ya. Neuropati, ya, sering menjadi masalah bagi kita yang justru ini yang dikeluhkan oleh pasien datang dengan nyeri dan kram di tungkai dan sebagainya. Itu komplikasi mikro. Komplikasi makro perlu dikemukakan datanya bahwa pasien orang yang diabetes beresiko 2-4 kali untuk mengalami stroke. 8 di antara 10 pasien diabetes itu will be die because coronary heart disease. Jadi banyak penderita jantung, dan kira-kira sepertiga amputasi tungkai yang sekarang ini disebabkan juga karena diabetes, baik karena kaki diabetes terinfeksi maupun masalah-masalah lain seperti gangguan pembuluh darah di perifer. Nah, apa yang kita lakukan sebetulnya kalau pasien sudah terdiagnosis diabetes adalah, yang pertama adalah mengembalikan perasaan nyaman seperti orang sehat. Jadi maintain well-being dan pencegahan komplikasi. Jadi
pengobatan diabetes tidak ditujukan lagi untuk menyembuhkan diabetesnya, tetapi bagaimana kita mencegah komplikasi dari hiperglikemi itu untuk jangka panjang. Jangan terjadi stroke, jangan gagal ginjal, jangan buta, jangan teramputasi kakinya, jangan kena penyakit jantung dan sebagainya. Nah, dengan memperhitungkan efek dan resiko pemberian obat-obatan tersebut. Karena kalau kita salah memberikan atau terjadi tidak memperhitungkan segala aspek dalam penanganan diabetes, justru akan timbul komplikasi akibat pengobatan seperti hipoglikemi. Banyak terjadi pasien-pasien yang diterapi ternyata mengalami hipoglikemi yang juga sangat berbahaya untuk bahkan bersifat life threatening, ya, kalau pasien mengalami komplikasi akibat pengobatan. Nah, dalam sejarahnya bahwa pengobatan diabetes itu mulai mengalami perkembangan pesat, ya, sejak insulin ditemukan dan obat-obatan anti diabetes oral, ya, itu mulai digunakan pada tahun 1950-an. Waktu itu hanya dua modalitasnya, yaitu metformin dan sulfonylurea. Ya, kemudian berkembang terus. Nah, nanti setelah tahun 2000-an, maka timbullah obat-obat baru, diantaranya adalah DPP-4 inhibitor, ya, GLP-1 receptor agonis. Kedua obat ini sebetulnya bekerja berdasarkan kadar incretin based therapy. Jadi hormon yang dikeluarkan oleh usus kita merespon makanan yang kita makan. Ya, dan yang tahun 2012 ada lagi obat yang baru, yaitu SGLT2. Ya, metformin, sulfonylurea, TZD, ya, alpha glucosidase inhibitor itu tetap digunakan sekarang ini dan dianggap sebagai modalitas tradisional. Sedangkan obat-obat yang baru seperti DPP-4, GLP-1 dan SGLT2 dianggap di era modern sekarang ini. Nah, ini mekanisme kerja dari obat-obat yang kita gunakan untuk penanganan diabetes kita, ya. Jadi secara singkat saya akan menunjukkan bahwa metformin menekan produksi glukosa hati dan memperbaiki resistensi insulin. Sulfonylurea merangsang sekresi insulin, demikian juga glinit. Ini glinit adalah non-sulfonylurea insulin secretagogue. Jadi golongan yang bukan sulfonylurea yang merangsang sekresi insulin pankreas juga. Kemudian TZD, ya, memperbaiki resistensi insulin di perifer, akarbosa menghambat absorpsi glukosa di usus, dan ya, kemudian DPP-4 inhibitor dan GLP-1 ini yang saya katakan tadi, the incretin based therapy. Ini mengeluarkan SGLT2 mengeluarkan glukosa melalui urina, sehingga sekarang ini tidak boleh lagi digunakan istilah kencing manis, karena justru ada obat-obatan yang digunakan untuk mengeluarkan glukosa melalui urin. Nah, dari golongan obat-obat tersebut, seorang dokter harus tahu kira-kira efeknya bagaimana. Efeknya terhadap penurunan kadar glukosa darah puasa, efeknya terhadap penurunan postprandial sesudah makan, ya, kemudian resiko hipoglikemianya kalau kita berikan, resiko peningkatan berat badan. Ini berat badan juga sering menjadi masalah karena setiap peningkatan berat badan itu akan menyebabkan pasien tidak patuh karena merasa kok malah saya jadi gemuk setelah minum obat-obat itu. Efeknya terhadap kardiovaskuler dan interaksinya dengan obat-obat lain. Ini semua kalau kita lihat di sini misalnya sulfonylurea menekan kadar glukosa darah puasa dan postprandial, tetapi risiko hipoglikemianya ada, risiko peningkatan berat badannya ada, dan banyak
sulfonilurea sebetulnya dianggap, khususnya sulfonilurea generasi kedua, dianggap bahwa justru meningkatkan risiko kardiovaskuler. Ya. Nah, dari semua golongan obat-obat ini, saya menulis kuning karena kalau kita lihat, kita akan bahas DPP-4 inhibitor, karena kalau kita lihat efek-efek dari DPP-4 inhibitor itu cukup bagus, ya. Tidak menyebabkan hipoglikemi, tidak menyebabkan peningkatan berat badan, netral terhadap risiko kardiovaskuler, dan interaksinya dengan obat-obat lain boleh dikata tidak ada. Dan untuk efektivitasnya, DPP-4 inhibitor dikatakan mostly dapat menekan postprandial glukosa, tetapi juga ternyata berperanan dalam penurunan kadar glukosa darah puasa. Dikatakan bahwa DPP-4 inhibitor merupakan golongan antidiabetik yang excellent, ya, karena kekuatannya boleh dikata hampir sama dengan obat-obat yang secara tradisional digunakan, ya. Kemudian sehingga saat ini bisa ditoleransi dengan baik, ya, oleh pasien. Tidak terjadi hipoglikemi, ya, terutama kalau digunakan monoterapi, ya. Kemudian efek sampingnya sangat kurang, tidak terjadi peningkatan berat badan, ya. Pasien bisa melakukan aktivitas fisik yang baik tanpa takut terjadi hipoglikemi, dan obat ini bisa dikombinasi dengan seluruh golongan antidiabetes yang sudah ada, termasuk juga insulin. Nah, salah satu DPP-4 inhibitor yang sebetulnya DPP-4 inhibitor yang pertama di-approve itu adalah vildagliptin. Ya, kan sekarang ini di Indonesia beredar berapa ya? 4 golongan DPP-4 inhibitor. Di antaranya adalah sitagliptin, linagliptin, dan saxagliptin. Namun vildagliptinlah merupakan golongan DPP-4 inhibitor yang pertama digunakan dan mungkin sekarang ini paling banyak digunakan karena efek-efek yang menguntungkan. Bagaimana kerja dari DPP-4 inhibitor itu sendiri? Kita tahu bahwa hormon inkretin, dalam hal ini GLP-1 dan GIP, itu akan dikeluarkan oleh usus kita merespon makanan yang kita makan, merespon glukosa yang kita makan, merespon karbohidrat yang kita makan. Itu sebabnya seorang diabetisi tetap harus makan nasi, ya, makan karbohidrat, jangan menghindari karbohidrat. Kenapa? Karena karbohidratlah yang merangsang pengeluaran hormon inkretin, GLP-1 dan GIP, dan hormon GLP-1 dan GIP itu mempunyai efek yang mengatur sebagai pengatur utama regulasi kadar glukosa darah kita. GLP-1 itu akan merasa sel beta mengeluarkan insulin sehingga akan menurunkan kadar glukosa. GLP-1 reseptor agonis juga akan menekan sel alfa sehingga tidak terjadi pengeluaran glukagon, sehingga tidak terjadi produksi glukosa endogen. Sayangnya pada pasien diabetes dan usia half-life dari hormon GLP-1 ini sangat singkat. Begitu dia dikeluarkan oleh usus, maka akan segera didegradasi oleh suatu enzim yang disebut dipeptidil peptidase hormon. Sehingga respon inkretin itu, respon GLP-1 menjadi rendah. Dengan akibat apa? Tidak ada yang merangsang sel alfa dan sel beta. Terjadilah hiperglikemi. Nah, kalau kita berikan DPP-4 inhibitor, artinya kita menghambat kerja dari enzim DPP-4 itu supaya tidak merusak GLP-1, maka harapannya usia hidup dari GLP-1 itu meningkat. Akibatnya apa?
ya dia akan merangsang sel beta mengeluarkan insulin dan menekan sel alfa sehingga glukagon tidak keluar, sehingga terjadi perbaikan kontrol glikemi, kadar glukosa darah kita. Nah, saya kembali bahwa salah satu golongan DPP-4 inhibitor itu adalah vildagliptin yang tadi saya katakan merupakan golongan gliptin pertama yang digunakan untuk penanganan diabetes. Jadi efektivitasnya sama dengan derivat PCD maupun sulfonylurea ya dalam memperbaiki kadar glukosa darah, tetapi mempunyai efek yang menguntungkan. Kalau thiazolidinedion itu efeknya meningkatkan berat badan, menyebabkan retensi cairan, dan juga sulfonylurea akan beresiko untuk terjadi hipoglikemi dan juga peningkatan berat badan karena dia merangsang sekresi insulin. Berbeda dengan vildagliptin yang efeknya terhadap peningkatan berat badan dan risiko hipoglikemi kurang. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat tadi dari gambar yang telah dikemukakan bahwa vildagliptin ini bekerja based glucose dependent manner. Kalau tidak makan, tidak ada yang merangsang sekresi GLP-1, maka obat ini tidak bekerja, ya, sehingga risiko hipoglikemi lebih rendah walaupun obat ini merangsang sekresi insulin, ya, pankreas. Kemudian risiko peningkatan berat badannya juga lebih kurang karena kan tidak merangsang sekresi insulinnya sesuai dengan kebutuhan aja, ya, bisa ditoleransi dengan baik, resiko sekali lagi hipoglikemi dan peningkatan berat badannya kurang, efeknya terhadap kardiovaskuler, ya, sudah banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa kalau kita berikan vildagliptin itu tidak menyebabkan peningkatan risiko kardiovaskuler, ya. Berbeda dengan sulfonylurea tertentu misalnya. Dan obat ini bahkan dianggap mampu mencegah terjadinya komplikasi kardiovaskuler maupun komplikasi-komplikasi lain akibat hiperglikemi apabila kita berikan vildagliptin. Dan walaupun dikatakan golongan DPP-4 inhibitor itu merupakan obat yang mahal, namun sekarang vildagliptin itu sudah ada tersedia diproduksi oleh kita sendiri yang harganya relatif murah, ya, hampir sama dengan brand name golongan sulfonylurea tertentu, sehingga kalau kita berpikir cost atau biaya, maka mungkin ini termasuk yang cost efektif. Nah, ini dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan, maka data-data tentang efektivitas dan keamanan dari vildagliptin ini sudah sangat banyak. Baik sebagai monoterapi, penggunaannya di bulan Ramadan, karena obat ini merupakan pilihan utama di DPP-4 inhibitor, itu merupakan pilihan utama pada mereka yang berpuasa khususnya di bulan Ramadan. Ya, tidak perlu atur dosisnya, tidak usah takut hipoglikemi, ya, dan sebagainya, sehingga ini menjadi modalitas kita di bulan Ramadan. Efektivitasnya sebagai obat tambahan apabila metformin gagal, itu sudah ada, atau kalau pasien baru datang langsung kita kombinasi dengan metformin dengan OAD lain, itu juga sudah ada. Obat ini juga cukup baik untuk orang tua, bahkan menjadi modalitas utama. Kenapa? Karena pada orang tua prediksi makanya sudah tidak bagus. Pada orang tua resiko hipoglikemi tinggi. Kalau kita misalkan berikan obat-obat lain yang resiko hipoglikemi rendah seperti metformin dan akarbose, justru akan mengganggu
pola makan pasien, karena obat-obat itu mempunyai efek samping seperti kembung, mual, diare, dan sebagainya. Sehingga pada orang tua juga menjadi pilihan utama pemberian dipeptidase 4 inhibitor. Vildagliptin juga sudah mempunyai data tentang keamanannya diberikan pada mereka yang sudah mengalami gagal ginjal maupun ada gangguan hati. Ya, bahkan yang terakhir ini vildagliptin dianggap bisa dikombinasi dengan insulin. Ya, bisa dikombinasi dengan insulin. Kenapa? Tujuannya apa? Sebetulnya untuk mengurangi dosis insulin, dosis kebutuhan insulin itu. Kita lihat satu persatu. Nah, vildagliptin sebagai monoterapi, ya. Nah, ini kita lihat apakah monoterapi bisa. Kalau kita akan aplikasikan ke guideline yang saya akan kemukakan sebentar, ternyata vildagliptin itu diakui bisa monoterapi. Berarti dalam hal ini lini pertama menjadi pilihan kita pada pasien-pasien tertentu, dan itu sudah ada dalam guideline Perkeni maupun dalam guideline American Diabetes of Clinical Endocrinology. Ya. Nah, dosisnya adalah 50 mg diberikan 2 kali sehari, ya. Bisa dikombinasi dengan obat-obat lain, dan ternyata efektivitas vildagliptin 2 kali sehari itu setara dengan golongan sulfonylurea maupun obat-obatan lain yang dianggap terapi tradisional. Nah, ini data yang menunjukkan apabila kita berikan vildagliptin ya sebagai monoterapi, ternyata vildagliptin itu mampu menurunkan HbA1c. Bahkan perbedaannya apabila kita tidak berikan vildagliptin, perbedaan penurunan HbA1c-nya itu lebih dari 1. Ya, ini twice khususnya yang diberikan 2 kali sehari. Nah, ini data tentang penurunan, jadi HbA1c diturunkan melalui penurunan kadar glukosa darah puasa. Ini ya, yang sebelah sini adalah 50 mg, ini yang 50 mg 2 kali sehari, dan terutama untuk postprandial, ya, postprandial. Jadi terutama untuk postprandial. Ini data yang menunjukkan bahwa efektivitas vildagliptin itu bisa berlangsung lama. Kalau kita lihat ini, dia mengambil data 52 minggu, kira-kira 1 tahun. Ya, berbeda dengan sulfonylurea yang sering gagal sekunder. Awalnya efektif, namun lama-lama dia tidak efektif lagi. Vildagliptin itu untuk jangka panjang bisa mempertahankan kadar glukosa darah yang diinginkan, seperti halnya metformin. Ya, ini vildagliptin kita berikan ternyata bisa digunakan dalam efektivitas untuk jangka panjang. Keamanannya dan pengaturan pemberiannya pada pasien gagal ginjal juga sudah ada penelitiannya, dan ini sudah dipublikasi. Dikatakan bahwa pada mereka yang moderate hingga severe itu ternyata pemberian vildagliptin efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah. Ya, ini ya. Kalau severe tentu kita mengatur dosis, cukup 50 mg 1 kali sehari misalnya. Ya, itu sangat baik dalam menurunkan kadar glukosa darah. Ingat, ini tanpa resiko hipoglikemi. Kita tahu bahwa pada orang diabetes yang gagal ginjal, pemberian obat-obatan harus berhati-hati karena resiko hipoglikemi tinggi, karena insulin akan lama beredar di dalam tubuh kita. Bagaimana dengan kombinasi? Ya, nah, memang dikatakan vildagliptin itu paling baik dikombinasi dengan metformin, ya, karena mereka itu
itu akan bekerja, kombinasi antara vildagliptin dengan metformin itu akan bekerja secara complementary action dan sinergis, akan saling memperkuat satu sama lain. Ya, namun vildagliptin juga bisa dikombinasi dengan antidiabetes yang lain, ya, seperti pioglitazone, sulfonylurea, dan bahkan dengan dikombinasi dengan insulin. Ini datanya tentang vildagliptin add-on, ditambahkan kepada metformin yang dia sudah gunakan. Jadi kalau kita melihat guideline dari American Diabetes Association, dikatakan bahwa metformin itu first line. Semua pasien diabetes selama tidak ada kontraindikasi metformin, maka pilihan utamanya adalah metformin. Kemudian dititrasi, kemudian setelah dititrasi mencapai dosis optimal dari metformin, belum mencapai HbA1c tinggi, kan tentu kita memberikan terapi tambahan. Nah, dokter harus memilih apa yang saya tambahkan ke metformin ini. Golongan sulfonylurea kah, golongan dipeptidase kah, akarbose kah, TCD, dan sebagainya. Pilihannya is dependent to patient condition. Ya, kalau risiko hipoglikemi, maka sebaiknya jangan memberikan sulfonylurea. Nah, ini add-on terhadap metformin ternyata menunjukkan jumlah pasien yang mencapai kontrol glikemik akan sangat meningkat dibanding kalau kita tidak berikan. Ya, terutama kalau HbA1c belum tinggi. Tadi kan vildagliptin atau DPP-4 inhibitor yang lain itu efektivitasnya pada postprandial. Peranan postprandial dalam penentuan HbA1c itu sangat tinggi kalau HbA1c kurang dari 8. Kalau HbA1c-nya lebih dari 8,5, maka puasa yang lebih berperanan. Vildagliptin dikombinasi dengan metformin sama efektifnya kalau kita memilih kombinasi metformin dengan pioglitazone, ya. Jadi mampu menurunkan HbA1c lebih dari 1%, ya. Ini efeknya terhadap penurunan berat badan. Kita tahu metformin menurunkan berat badan, ya. Ini gambar yang satu. Ya, ini vilda sekali sehari, ini 2 kali sehari, ini metforminnya. Ternyata masih mampu menurunkan berat badan, dan yang lebih menarik adalah ternyata kombinasi vildagliptin dan metformin ini mempunyai efek yang menguntungkan, yaitu mencegah atau mampu menurunkan tekanan darah. Kita tahu bahwa target terapi pada diabetes mellitus bukan hanya HbA1c, tapi bagaimana kita menurunkan tekanan darah sehingga mencapai target kurang dari 130/85, bagaimana kita menurunkan LDL kolesterol sehingga mencapai kurang dari 100. Ini efek yang menguntungkan. Kalau yang sebelah kiri ini data tentang efektivitas pada usia lanjut, ya, in the elderly patient, ya, kita lihat, ya. Nah, kombinasi antara metformin dengan vildagliptin itu sudah dibuktikan efektivitasnya, ya. Ada penelitian berbasis RCT, ya, randomized control trial, yang menunjukkan dibuat studi ini kalau kita kombinasi antara metformin dengan vildagliptin, ternyata kekuatannya dalam menurunkan HbA1c sangat kuat, ya, sampai -3, berkurang 3,30. Itu kalau vildagliptin dengan metformin. Kalau vildagliptin lagi itu juga tinggi. Jadi kalau kita mulai pemberian pada saat HbA1c tinggi, maka efektivitas kombinasi obat ini juga lebih baik. Bukan cuma dengan metformin,
ternyata vildagliptin dikombinasi dengan dibandingkan dengan kombinasi glimepiride dengan metformin hampir efektivitasnya sama. Ya, kalau kita lihat ini kekuatannya dalam menurunkan HbA1c dan data yang sebelah bawah ini menunjukkan bahwa kalau kita memilih vildagliptin jika dibandingkan dengan pioglitazone maupun sulfonylurea seperti glimepiride, ternyata efek hipoglikemianya bahkan tidak ditemukan pada mereka yang vilda dengan metformin atau pioglitazone, sehingga penghentian obat akibat hipoglikemia itu boleh dikata tidak ada. Nah, kombinasi dengan metformin bagus, kombinasi dengan glimepiride bisa, kombinasi dengan OAD yang lain seperti pioglitazone itu juga bisa. Nah, bagaimana kombinasi dengan insulin? Dulu dikatakan apabila sudah menggunakan insulin secara basal bolus, maka satu-satunya obat yang bisa digunakan adalah kombinasinya dengan metformin. Tapi sekarang banyak penelitian-penelitian yang justru mengkombinasi golongan obat yang baru ini seperti insulin dengan GLP-1, insulin dengan dipeptidylpeptidase 4, insulin dengan SGLT2. Itu ternyata tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi kebutuhan insulin sehingga jumlah insulin yang disuntikan dari luar akan berkurang. Nah, penelitian ini yang saya tunjukkan adalah membandingkan antara efektivitas pemberian vildagliptin dibanding dengan sitagliptin maupun linagliptin atau gliptin yang lain sebagai terapi tambahan pada pasien yang sudah mendapat insulin. Nah, nanti kita lihat ternyata bahwa hasilnya di antara gliptin-gliptin yang lain, ternyata vildagliptin sebagai terapi tambahan itu jauh lebih kuat dalam menurunkan HbA1c dengan risiko hipoglikemia yang lebih rendah. Karena ternyata kebutuhan insulin akan jauh lebih rendah apabila kita berikan linagliptin, vildagliptin dibanding dengan sitagliptin maupun linagliptin. Nah, ini kalau kita lihat efek vildagliptin terhadap penurunan HbA1c dengan risiko hipoglikemia yang lebih rendah. Ini ya. Apalagi kalau severe hipoglikemia berat, di sini malah tidak ditemukan data yang menunjukkan bahwa kombinasi insulin pada penelitian ini ya, kombinasi insulin dengan vildagliptin tidak menyebabkan terjadinya hipoglikemia. Nah, bandingkan dengan gliptin yang lain. Kita lihat yang ini ternyata vildagliptin lebih kuat dalam menurunkan HbA1c dibanding dengan sitagliptin maupun linagliptin. Jadi jumlah pasien yang mencapai target glikemik misalnya kurang dari 7 juga lebih banyak ditemukan kalau kita memberikan vildagliptin. Nah, ini tadi data yang saya tunjukkan bahwa kalau kita menggunakan vildagliptin maka terjadi penurunan kebutuhan insulin injeksi lebih baik atau lebih banyak dibanding dengan kita menggunakan sitagliptin maupun linagliptin. Nah, bagaimana dengan perbandingannya dengan gliptin yang lain? Kan sitagliptin, linagliptin, saxagliptin itu diberikan sekali sehari. Berbeda dengan vildagliptin yang diberikan 2 kali sehari. Ya. Single dose dengan twice daily, ya berbeda. Nah, kita lihat apakah lebih menguntungkan. Kita ambil contoh pemberian sitagliptin sekali sehari dibandingkan dengan vildagliptin 50 mg 2 kali sehari. Ternyata kita lihat bahwa pemberian vildagliptin 2 kali sehari memberikan kontrol dan menyebabkan fluktuasi glukosa darah lebih baik dibanding dengan pemberian sitagliptin sekali sehari. Jadi
walaupun diberikan orang pertanyakan, vildagliptin itu kan diberikan 2 kali sehari, tapi kalau kita mau fluktuasi glukosa darahnya lebih baik, maka mungkin vildagliptin itu menjadi pilihan utama kita. Ini efek jangka panjang dari vildagliptin, ya, yang kita lihat bahwa vildagliptin terbukti sudah mampu memperbaiki sel beta pressure. Jadi memperbaiki fungsi sel beta sehingga resiko untuk gagal sekunder itu lebih kurang, ya. Dan tadi saya katakan di samping memperbaiki profil tekanan darah, vildagliptin juga terbukti memperbaiki profil lipid, ya, mampu menurunkan kadar kolesterol. Jadi sekali melempar 2-3 pulau terlampaui, kita menangani kadar glukosa darahnya sambil menurunkan atau mengontrol tekanan darah dan mengontrol lipidnya. Saya akan memperlihatkan aplikasi terhadap guideline-guideline yang sudah ada. Guideline-guideline itu sebetulnya dibuat untuk melihat bagaimana kita memilih obat yang terbaik untuk pasien kita. Baik dalam hal efektivitasnya, baik dalam hal risiko hipoglikemianya, efeknya terhadap peningkatan berat badan, dan efek samping dari obat-obat tersebut, serta biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Nah, dari guideline-guideline kita, maka yang saya akan perlihatkan nanti, maka mungkin menjadi pilihan para dokter untuk memilihkan obat yang paling baik untuk pasien kita. Kita lihat dari American Diabetes Association tahun 2020, apabila kita memilih untuk mencegah hipoglikemi, maka dipeptidasepol pilihannya, ya, setelah metformin. Namun DPP-4 inhibitor itu hampir semua ditemukan pada berbagai masalah pasien diabetes, ya, baik untuk yang CKD maupun heart failure, ini ada di DPP-4, baik untuk kardiovaskular infark miokard, ini ada di DPP-4, baik untuk mencegah peningkatan berat badan juga ada di DPP-4, maupun terapi tambahan apabila dipilih sulfonylurea dengan metformin apabila tetap belum mencapai target. Jadi misalnya orang itu sudah dapat metformin dan sulfonylurea dengan dosis optimal, HbA1c yang belum mencapai target, gampang aja kita tambahkan aja di DPP-4 inhibitor 1 kali atau 2 kali pemberian. Tahun 2019, di mana moderator kita ini Dr. Himawan ikut menyusun dan sudah dipublish oleh Perkeni, di situ DPP-4 inhibitor mempunyai tempat, ya, baik untuk pengobatan monoterapi, kombinasi 2 macam obat, maupun kombinasi 3 macam obat, termasuk kombinasi dengan insulin. Jadi kalau kita berikan, ya, di semua lini, di semua tingkatan itu DPP-4 inhibitor mempunyai tempat. Nah, ini mirip-mirip dengan Perkeni punya AACE, American Association of Clinical Endocrinology, juga mengatakan DPP-4 inhibitor bisa sebagai monoterapi, combination terapi, 2 macam obat, maupun triple terapi, termasuk dengan pemberian insulin. Nah, saya ingin memperlihatkan salah satu yang Dexa pasarkan ini adalah vildagliptin 50 mg. Namanya Vildi. Ya, tadi sudah dikatakan DPP-4 inhibitor itu cukup baik, efektif dalam menurunkan HbA1c, menurunkan kebutuhan insulin pada mereka yang sudah dapat insulin, meminimalkan fluktuasi glukosa darah, dan direkomendasikan oleh Perkeni. Ya, sudah dilakukan uji bioekuivalen, ternyata kalau kita lihat ini yang merah ini adalah Vildi, sedangkan yang hitam itu adalah
produk originalnya, originatornya. Ya, kita lihat ternyata dari uji bioekivalen ini disimpulkan bahwa Vildi itu bioekivalennya, kekuatannya sama dengan produk originator, artinya efektivitas, kualitas maupun keamanan dari Vildi itu sama dengan produk originatornya. Ya, ini ya kita lihat ya Vildagliptin 50 mg setara dengan originatornya, dan sampailah kita sekarang ini pada kesimpulan atau ringkasan dari apa yang saya telah kemukakan, bahwa kalau kita mengikuti pengobatan dengan baik, kalau kita mengikuti guideline, maka pasien-pasien kita akan tertangani dengan baik. Dan Vildagliptin tadi sudah terbukti, sudah saya paparkan efektivitasnya dalam mengontrol pasien-pasien diabetes mellitus tipe 2, sekali lagi dengan risiko hipoglikemi yang rendah dan risiko peningkatan berat badannya yang netral. Bisa diberikan sebagai monoterapi maupun kombinasi dengan hampir seluruh modalitas terapi lain untuk diabetes. Ya, jadi baik itu oral seperti metformin, sulfonylurea maupun TZD, maupun kombinasi dengan insulin, ya, injeksi. Ya, dan kalau kita lihat tentu Vildi ini lebih murah dari mungkin originatornya, dan ternyata sehingga apabila kita memilih Vildagliptin, mungkin Vildi menjadi pilihan pertama kita, karena tentu kita berpikir tentang biaya yang dikeluarkan. Jadi ini more cost efektif dengan efektivitas, keamanan dan kualitasnya sama dengan originator produk. Saya kira cukup sekian. Terima kasih Dr. Himawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi demikianlah presentasi dari Dr. Andi Makbul Aman, SPPD KMD, yang sangat informatif dan jelas